Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ia Kirana Insani dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2025 dengan 3 digit NIM terakhir 030 dan saya berasal dari kelas B Praktikum. Nah, sampai di tahap ini kita sudah belajar banyak sekali dasar-dasar tentang bagaimana cara menjadi suatu developer. Nah, hari ini kita akan naik ke level berikutnya, yaitu kita akan belajar tentang fungsi. Nah, jadi apa fungsi itu? Fungsi adalah sebuah blok kode yang kita tulis satu kali, tetapi kita bisa gunakan berkali-kali di bagian lain program kita. Nah, dengan fungsi kita bisa membuat program yang lebih besar, tetapi tetap rapi, mudah dibaca, dan juga lebih efisien dan memudahkan kita untuk melakukan debugging. Nah, bayangkan kalau setiap kali kita butuh melakukan hal yang sama. Masa kita harus menulis berulang kali? Itu kan pasti sangat merepotkan. Nah, di sini fungsi akan membantu kita, yaitu dia akan memudahkan kita. Kita akan menuju ke analogi dari fungsi. Nah, sekarang coba kita bayangkan kita menjadi seorang panitia penerima tamu di dalam suatu acara. Nah, untuk menjadi seorang penerima tamu, job sheet-nya adalah atau prosedurnya adalah seperti yang pertama, kita bertanya nama kepada tamu, kemudian atau bertanya umur, kemudian kita akan menyapa tamu tersebut. Nah, hal-hal tersebut ini dinamakan prosedur menyambut tamu. Nah, kalau misal tamu lain datang, kita harus melakukan hal yang sama persis. Nah, daripada menghafal langkah-langkahnya berulang kali, kita cukup bikin satu prosedur tetap. Nah, disinilah yang kita sebut fungsi. Kita tulis sekali, kita definisikan fungsi tersebut di awal, dan kita bisa memanggil fungsi tersebut apabila kita butuhkan. Jadi, fungsi adalah cara kita membuat instruksi yang bisa dipakai berkali-kali, tetapi tidak perlu menulis berkali-kali. Nah, ini akan membantu kita untuk membangun program yang lebih besar, lebih canggih, dan juga lebih rapi tanpa membuat kode berantakan. Nah, apa sih kita butuh fungsi? Fungsi ini akan sangat membantu kita dalam membuat building blocks atau code writing codes. Nah, dengan fungsi ini kita bisa menyusun bagian-bagian kecil yang bisa digunakan berulang kali. Dengan cara ini, program bisa lebih kompleks tapi tidak bertele-tele dan juga tidak perlu menulis dengan panjang dan lebar dan juga pastinya lebih rapi. Nah, seperti biasa kita akan memulai dengan Scratch terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan membuat suatu program di mana sprite ini bisa berkata hello dan welcome. Nah, kita akan menuju ke blok event. Kemudian when the green flag clicked, say hello. Kemudian saya ingin menambahkan jeda. Sini. Nah, di sini ketika kita jalankan, nah dia akan berkata sesuai apa yang sudah kita program. Nah, kalau kita jalankan sekarang, dia hanya akan bekerja, tapi hanya satu kali. Kalau kita butuh menyambut pengguna lain, kita harus menulis ulang blok-blok tersebut lagi. Nah, di sini kita bisa mengubah program-program tersebut menjadi suatu fungsi. Nah, untuk membuat fungsi di Scratch, kita akan menuju ke bagian My Blocks, kemudian klik Make a Block. Nah, di sini begini tampilannya. Kita bisa memberi nama fungsi yang akan kita buat. Di sini saya akan memberikan nama yaitu welcome user. Dan kita oke. Nah, disinilah muncul yaitu define welcome user. Ya, ini di sini kita dapat mendeklarasikan isi dari fungsi welcome user. Nah, kita bisa memindahkan program ini ke dalam bagian define. Nah, sekarang kita sudah punya suatu fungsi, yaitu fungsi welcome user. Apabila kita klik bendera hijau, dia tidak akan terjadi apa-apa. Kenapa?
karena fungsi tidak akan berjalan sendiri tanpa dipanggil. Jadi fungsi itu harus dipanggil. Nah, di sini di sebelah kiri kita bisa lihat ada blok bernama welcome user. Nah, di sini kita bisa ambil blok ini kemudian diletakkan di when the green flag click. Sekarang coba kita klik bendera hijaunya. Nah, dia akan menjalankan program yang sudah kita tulis di define welcome user. Nah, lalu ketika kita ingin menyapa sebanyak 2 kali, kita bisa menambahkan blok ini lagi. Kita beri jeda. Kemudian kita jalankan. Kita klik bendera hijau. Nah, di sini dia dieksekusi sebanyak 2 kali. Dan ini kita tidak perlu menulis ulang kodenya. Nah, sekarang kita sudah membuat fungsi sederhana. Kita akan menuju ke langkah selanjutnya dan kita akan membuat fungsi ini menjadi lebih dinamis. Nah, di sini kita sudah memiliki fungsi, yaitu fungsi welcome user, di mana kita bisa menyapa pengguna. Tapi saat ini ketika fungsi dipanggil, fungsi akan menyatakan hal yang sama terus-menerus, yaitu sama template. Nah, ini bagus untuk permulaan, tapi kita ingin membuat program ini menjadi lebih dinamis. Jadi kita ingin program menyapa pengguna sesuai dengan nama yang sudah kita masukkan. Jadi dia akan menjadi jauh lebih fleksibel. Nah, caranya adalah dengan menggunakan input parameter. Dengan input kita bisa memberikan nilai yang berbeda di setiap fungsi yang kita panggil. Jadi bukan cuma hello dan welcome saja yang akan di print oleh sprite. Jadi kita bisa menambahkan informasi lain. Ini membuat fungsi akan jauh lebih fleksibel. Nah, lalu bagaimana caranya? Kita akan ke blok My Blocks, kemudian kita klik kanan, dan kita akan edit fungsi welcome user. Nah, di sini ada opsi add an input. Nah, di sini kita tambahkan yang number or text. Nah, kemudian di sini kita bisa ubah-ubah. Di sini saya akan menuliskan yaitu username atau nama pengguna. Ketika kita klik OK, kita bisa lihat bahwa fungsi ini kita bisa tambahkan suatu nilai di sini. Nah, di sini kita sudah memiliki suatu fungsi yang memiliki parameter input, di mana fungsi ini bisa menerima sebuah nama atau nilai lain sebagai masukan. Nah, di dalam fungsi kita bisa menggunakan nilai input ini. Jadi sebelumnya yang kita cuma berkata hello dan welcome, kita bisa ubah menjadi hello dan nama, kemudian welcome. Nah, caranya yaitu kita gunakan block join di say kedua. Kemudian kita tambahkan ini, masukkan ke block join. Kita coba. Kemudian di sini kita perlu mendeklarasikan suatu nilai di dalam input parameter. Sini misal saya akan menambahkan nama saya. Kemudian yang kedua, kemudian kita akan coba jalankan. Nah, di sini dia akan menyapa pengguna yaitu hello, kemudian nama pengguna, dan welcome atau selamat datang. Nah, ini kita sudah membuat fungsi kita menjadi lebih dinamis. Satu fungsi, namun hasilnya bisa bergantung dengan nilai yang sudah kita masukkan.
Nah, di sini kita bisa menambahkan lebih banyak parameter input di dalam suatu fungsi. Nah, di sini kita sudah mempunyai satu parameter input yaitu username. Kemudian ketika kita ke my blocks lagi, kemudian kita klik edit, kita klik lagi add an input. Nah, di sini saya ingin membuat yaitu input kedua dengan nama user age atau umur pengguna. Kita klik OK. Dan sekarang definisi dari fungsi kita yaitu fungsi welcome user yang berisikan username dan user age. Di dalam fungsi kita bisa menuliskan yaitu hello, kemudian nama pengguna, kemudian dia si sprite ini berkata umurmu berapa dan kemudian menyapa dengan sapaan selamat datang. Kita gunakan blok join lagi. Kita tulis you are. Kemudian kita masukkan user age. Kita kontrol dan kemudian kita akan menyapa pengguna dengan welcome. Nah, di main script kita bisa tulis nama pengguna dan juga yang kedua usia pengguna urut sesuai dengan apa yang sudah kita tentukan di fungsi yang pertama di awal tadi yaitu username terlebih dahulu atau nama pengguna, kemudian yang kedua adalah user age. Jadi di sini saya akan menambahkan misal 17 dan 16. Coba kita jalankan. Nah, di sini kita bisa menarik suatu kesimpulan yaitu satu fungsi ini bisa ditambahkan dengan banyak kemungkinan lain atau banyak parameter input lain sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, ada catatan penting nih teman-teman. Urutan di input parameter itu sangat penting supaya kita hasil dari apa yang sudah kita tulis itu tidak berantakan. Jadi, kita harus memastikan bahwa input yang kita tulis di kode itu sama dengan atau urut dengan apa yang sudah kita definisikan di dalam fungsi. Nah, dengan menambahkan input parameter, kita bisa membuat fungsi menjadi jauh lebih dinamis. Fungsi tetap berdiri dari instruksi yang Fungsi tetap terdiri dari berbagai instruksi yang sama, tetapi hasilnya bisa berbeda sesuai dengan input yang telah kita berikan. Nah, inilah dasar penting yang akan kita gunakan selanjutnya di dalam dunia pemrograman. Nah, sekarang kita sudah membuat fungsi yang bisa menerima input. Jadi, kita sudah bisa membuat suatu fungsi yang fleksibel dan juga dinamis, yang dia tidak hanya melakukan hal yang sama berulang-ulang, tetapi ada kondisi di mana akan disesuaikan dengan input yang telah kita berikan. Nah, selanjutnya kita akan belajar sesuatu yang sangat penting dalam pemrograman, yaitu suatu fungsi yang bisa mengembalikan nilai atau return value. Nah, bayangkan seperti ini. Ada kalanya kita ingin fungsi tersebut bukan hanya melakukan sesuatu, tapi juga menghasilkan sesuatu. Seperti ketika kita memasukkan bahan dalam suatu mesin, kemudian mesin tersebut memprosesnya, dan kemudian kita bisa mengambil hasil dari apa yang sudah diolah mesin tersebut dan kita gunakan di tempat lain. Nah, mari kita mulai dengan contoh yang sejalan dengan apa yang sudah kita lakukan sebelumnya, yaitu welcome user. Nah, di sini saya akan membuat suatu fungsi baru dengan nama get username. Dan kita klik OK. Di sini saya ingin fungsi ini bisa mengambil informasi dari pengguna, yaitu bertanya siapa nama pengguna. Nah, di dalam fungsi kita definisikan fungsi get username ini dengan yang pertama ke block sensing dan kita akan bertanya what's your name. Kemudian di sini untuk menyimpan nilai dari
pertanyaan atau jawaban what's your name ini, kita akan membuat satu variabel, yaitu result user name. Dan kita klik OK. Kemudian kita set variabel result username ke jawaban dari apa yang sudah diberikan pengguna. Nah, di sini letak serunya teman-teman. Kita bisa menggabungkan fungsi yang telah kita buat sebelumnya. Nah, di sebelumnya kan kita sudah membuat suatu fungsi, yaitu fungsi welcome user. Sekarang kita punya fungsi baru, yaitu get username. Di sini kita akan menggabungkannya. Yang pertama, saya akan meletakkan get username, di mana dia akan menanyakan nama pengguna. Kemudian yang kedua yaitu welcome user. Nah, di sini bedanya kita akan memanfaatkan nilai yang sudah kita dapatkan dari pertanyaan yang sudah kita ajukan ke pengguna, yaitu yang telah disimpan di variabel result username. Nah, di sini saya juga akan memasukkan umur pengguna. Kemudian kita akan menjalankan program ini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa sprite dia bertanya tentang nama pengguna. Kita tulis. Nah, kita bisa simpulkan bahwa program ini sederhana dan juga sangat jelas perannya. Satu fungsinya mengambil data, dan satu yang lain menggunakan data yang sudah di-collect atau dikumpulkan. Mereka bekerja sama seperti tim dengan sangat rapi. Nah, dengan input, fungsi bisa menjadi lebih fleksibel, dan dengan output, fungsi bisa menjadi lebih berguna. Dan juga dengan menggabungkan kedua hal tersebut, kita bisa membuat suatu fungsi yang lebih terstruktur, lebih bersih, dan juga mudah dipahami. Ini adalah dasar penting yang akan terus kita gunakan dalam pemrograman nantinya apabila kita sudah beranjak ke program-program yang lebih kompleks. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara satu fungsi bisa memanggil fungsi yang lain di Scratch. Cara ini penting banget supaya kode kita tetap rapi, mudah dibaca, dan juga gampang dikembangkan. Jadi bukan cuma bikin fungsi, tetapi kita bikin fungsi yang bisa bekerja sama dengan fungsi lain. Nah, yang pertama kita punya satu fungsi, yaitu get username, di mana kita akan menanyakan nama pengguna, kemudian disimpan di dalam variabel yang kita buat, yaitu result username. Dengan begitu nama dari yang sudah kita tanyakan kepada pengguna ini bisa dipakai berulang kali tanpa harus menanyakan berkali-kali. Nah, kemudian kita akan membuat suatu fungsi lain, yaitu fungsi kedua, yaitu fungsi yang dimana kita bisa menanyakan umur pengguna. Jadi di sini kita akan make a block, kemudian kita beri nama get user age. Oke. Nah, di sini saya ingin membuat fungsi ini mirip dengan fungsi yang pertama, yaitu menanyakan. Jadi kita duplikat saja. How old are you? Tahu berapa umur Anda. Kemudian di sini kita akan membuat satu variabel baru, yaitu result user age. Dan kita OK. Kita ubah ke result user age. Nah, di sini kita sudah mulai memiliki fungsi baru dengan mirip seperti fungsi yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu menanyakan kepada pengguna. Jadi sekarang kita punya dua sumber informasi, yaitu nama dan umur dari masing-masing fungsi yang berbeda. Nah, selanjutnya kita akan ke fungsi welcome user. Nah, yang menariknya adalah kita sudah tidak memerlukan input
tapi kita bisa memanfaatkan nilai dari yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Nah, di dalamnya kita akan memanggil kedua fungsi yang telah kita buat. Nah, yang pertama, kita akan edit terlebih dahulu. Yang pertama kita akan edit fungsi ini. Kita hapus juga, jadi hanya welcome user saja. Dan kita oke. Kita pisahkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan masukkan get user name. Kemudian di sini kita akan ganti, yaitu dengan menggunakan variabel result username. Kemudian kita akan menambahkan fungsi get user age. Kita beri jeda 1 detik. Kemudian kita akan memanfaatkan fungsi yang kedua, yaitu variabel kedua, yaitu result user age. Nah, dan sekarang kita sudah. Nah, di sini kita bisa menggunakan satu fungsi saja, yaitu menggunakan fungsi welcome user. Kita coba jalankan. Kita klik bendera hijau, what's your name? How old are you? Nah, di sini kita hanya menjalankan satu fungsi, tetapi di dalam fungsi ini ada beberapa fungsi lain yang bekerja untuk menyiapkan informasi sebelum kita membuat program, yaitu menyapa pengguna. Nah, beginilah cara kita membangun program yang besar dari potongan kecil-kecil dari program lain. Nah, jadi ini akan membuat program jadi lebih rapi, lebih sederhana, dan mudah untuk dikembangkan ke depannya nanti. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke pemrograman Python, dan kita akan melihat bagaimana cara membuat fungsi dengan bahasa pemrograman Python. Nah, kalau di sebelumnya kita sudah belajar di Scratch, sebenarnya kita sudah memahami bagaimana konsep utama dari fungsi, yaitu sebuah atau sekumpulan instruksi yang bisa kita gunakan berulang kali. Nah, di Python ini konsepnya sama, hanya cara penulisannya saja yang berbeda. Nah, untuk membuat fungsi di Python, kita bisa menggunakan kata kunci yaitu def. Nah, misalnya kita ingin membuat fungsi sederhana seperti di Python, seperti di Scratch tadi, yaitu membuat fungsi yang menyapa pengguna. Kita tulis terlebih dahulu. Di sini kita bisa lihat formatnya. Nama fungsi di sini kita bisa tulis setelah kata def, kemudian ada tanda kurung, kemudian titik 2. Nah, baris setelahnya ini harus dibuat menjorok atau identasi. Nah, segala baris yang berada dalam identasi ini disebut sebagai fungsi. Nah, kalau seperti ini kita coba jalankan. Nah, di sini tidak akan ada apa-apa karena fungsinya baru tersimpan, belum bisa kita jalankan, belum kita panggil. Nah, sama saja seperti kita menulis prosedur di kertas, tapi kalau kita tidak jalankan maka tidak akan terjadi apa-apa. Nah, untuk menjalankannya kita tinggal menuliskan nama fungsinya dan tanda kurung. Di sini welcome
Kita akan coba. Nah, di sini setiap kali fungsi ini dipanggil, maka Python akan menjalankan semua perintah yang ada di dalam fungsi welcome user ini. Kalau misal kita ingin melakukannya 2 kali, kita bisa tulis 2 kali. Nah, inilah. Nah, sekarang kalau misal kita lihat fungsi kita ini masih kaku. Dia selalu menyapa dengan cara yang sama. Nah, supaya lebih dinamis, kita akan menambahkan parameter. Nah, parameter adalah suatu data yang kita bisa masukkan ke dalam fungsi saat kita memanggil fungsi tersebut. Nah, yaitu misal di sini kita definisikan terlebih dahulu. Di dalam sini kita tulis username atau nama pengguna, kemudian hello plus username. Nah, saat kita ingin memanggil fungsi ini, kita harus menambahkan suatu nilai sebagai pengganti dari username. Nah, kita bisa tulis di sini, misal welcome user. Kemudian kita satu lagi. Nah, coba kita akan menjalankan dari program ini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa fungsi yang sama dapat menghasilkan hasil yang berbeda tergantung dengan nilai yang telah kita berikan di parameter tersebut. Nah, sama seperti di Scratch, kita juga bisa menambahkan lebih dari satu parameter di Python. Misalnya kita ingin menampilkan nama dan juga umur pengguna. Di definisi fungsi kita bisa tulis username, user age. Dan di sini saya akan mengubahnya yaitu di sini karena kita sudah mengubah parameternya menjadi 2, jadi di sini kita juga harus menambahkan nilai baru. Misal di sini kita tambahkan umur pengguna 17 dan 16. Coba jangan lupa diberi tanda koma ya teman-teman. Kemudian kita coba jalankan. Jadi dia akan menampilkan nama kemudian umur sesuai dengan apa yang sudah kita masukkan di program. Nah, satu hal penting yang harus diperhatikan saat memberikan parameter yaitu yang pertama, berilah nama yang jelas dan bisa menggambarkan isi data sehingga kita tidak kebingungan ketika akan memanggil fungsi tersebut. Nah, yang kedua yaitu gunakan urutan parameter yang benar saat memanggil fungsi. Di sini kita perhatikan parameter pertama yaitu username, kita tulis nama terlebih dahulu, kemudian user age, baru umur dari pengguna. Nah, kalau misal urutannya terbalik, hasilnya juga bisa tidak sesuai dengan apa yang kita maksud. Nah, sekarang kita sudah memahami cara membuat fungsi di Python dan juga memberi mereka input supaya lebih fleksibel. Nah, tapi gimana kalau misal kita ingin fungsi kita ini menghasilkan sesuatu, bukan cuma sekedar melakukan sesuatu, tapi benar-benar mengembalikan nilai, menggunakan kembali nilai yang bisa dipakai di lain kode gitu. Nah, inilah yang akan kita pelajari sekarang. Nah, di dalam Python ini kita punya sebuah kata
yang sangat penting, yaitu kata return. Return ini akan memungkinkan sebuah fungsi untuk memberikan jawaban kembali ke program. Kayak ya, jadi kurang lebih return ini mirip ketika kita menggunakan variabel. Jadi kayak kita menyimpan satu nilai di variabel dan kemudian menggunakan kembali atau mengembalikan nilai dari variabel tersebut untuk digunakan di lain kode. Nah, sekarang kita akan membuat fungsi yang lebih interaktif seperti menanyakan nama pengguna, menanyakan umur pengguna dan lain sebagainya seperti yang sudah kita lakukan di Scratch tadi. Di sini saya akan ulang dari di sini kita akan membuat suatu fungsi yaitu get username. Saya ingin fungsi ini yaitu digunakan untuk menanyakan nama dari pengguna. Bisa tulis username sama dengan name. Nah, kemudian kita tulis return user. Nah, selanjutnya saya ingin membuat satu fungsi lagi yaitu untuk menanyakan umur dari pengguna. Di sini kita bisa gunakan get user age. Kemudian user age sama dengan integer. Nah, kita tahu bahwa angka itu umur adalah tipe data yang berupa angka, jadi kita gunakan integer input. Kemudian how old are you, kita return user age. Nah, kemudian kita akan memanggil dua fungsi ini, lalu kita akan menyimpan jawabannya. Kemudian, ketika kita sudah mendapatkan nilai dan juga menyimpan jawaban dari kedua fungsi tadi, kita akan menggunakan ke fungsi menyapa pengguna. Kemudian kita pakai untuk um, kemudian coba kita jalankan. Program ini akan bertanya siapa nama kita, kemudian menanyakan umur, dan dia akan menyambut kita dengan nama dan juga umur yang telah kita berikan. Nah, supaya lebih dinamis, kita bisa membuat satu fungsi yang dapat memanggil fungsi lain. Jadi kayak mereka bekerja sama dalam satu fungsi. Di sini saya akan menggunakannya di welcome user. User masukkan username dengan fungsi get username.
di sini kita hanya perlu memanggil satu fungsi saja, yaitu welcome underscore user. Kemudian kita jalankan. Nah, jadi fungsi ini dia mencakup semuanya, yaitu menanyakan nama, menanyakan umur, lalu menyambut pengguna. Sederhana di permukaan, tapi rapi dan terstruktur di dalam. Nah, jadi di bagian ini kita sudah belajar bahwa fungsi tidak hanya dapat menerima sesuatu atau mendapatkan input, tapi juga dapat mengembalikan sesuatu, output. Nah, kita bisa belajar membuat fungsi yang bisa bekerja sama satu sama lain, sehingga program akan menjadi jelas alurnya dan juga lebih dinamis. Nah, teman-teman, sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam fungsi, ada satu konsep penting yang perlu kita pahami terlebih dahulu, yaitu variabel scope atau ruang lingkup variabel. Singkatnya, scope ini menentukan di mana sebuah variabel hidup dan di mana variabel tersebut bisa dipakai dalam suatu program. Nah, bayangkan kita sudah membuat variabel bernama username di dalam sebuah fungsi. Nah, kita bisa lihat di sini, inilah yang dinamakan dengan variabel scope lokal gitu. Nah, ketika kita sudah membuat satu variabel di dalam satu fungsi ini dan kita akan mencoba menggunakannya di luar fungsi, maka di Python dia akan muncul error. Mengapa bisa begitu? Karena variabel itu, variabel yang kita buat ini di dalam fungsi, dia hanya berfungsi di dalam satu fungsi tempat di mana ia dibuat. Nah, hal tersebut ini disebut dengan local scope atau ruang lingkup lokal. Jadi, variabel lokal ini hanya dapat digunakan di dalam fungsi yang di di mana variabel tersebut dibuat dan tidak dapat dipakai di luar fungsi tersebut. Nah, sebaliknya, kalau misal kita membuat variabel di luar fungsi, misalnya di atas def ini, dia jadi tidak ter tidak ikut terdefinisikan dalam fungsi welcome user. Nah, variabel ini berada dalam global scope atau ruang lingkup global. Artinya, variabel tersebut bisa digunakan di mana saja, termasuk di dalam fungsi ataupun di luar fungsi. Konsep ini juga muncul di Scratch. Bedanya, Scratch biasanya lebih ketat dalam membedakan variabel lokal dan global, sehingga kita bisa langsung paham dan juga tidak kebingungan. Tapi kalau misalnya di Python, kita punya fleksibilitas yang lebih besar, dan itu berarti kita juga harus lebih berhati-hati. Nah, berikut adalah ringkasan, yaitu ada dua jenis variabel scope, yaitu global dan lokal. Global itu bisa digunakan di mana saja, bisa di luar fungsi atau di dalam fungsi. Kalau lokal itu hanya bisa digunakan di dalam fungsi di mana ia dibuat. Nah, intinya jika kita menemukan error seperti variable is not defined, coba kita tanyakan pada diri kita sendiri, apakah variabel ini dibuat di tempat yang sama dengan lokasi di mana kita ingin memakainya. Kalau misal jawabannya enggak, maka masalahnya pasti adalah scope atau jangkauan dari variabel ini. Nah, teman-teman, satu hal penting lagi nih, ketika kita mulai menggunakan fungsi dalam pemrograman, termasuk saat kita menggunakan flowcard, kita perlu memahami bagaimana cara merancang fungsi tersebut dalam bentuk flowcard. Flowcard ini tidak hanya menunjukkan alur logika program secara keseluruhan, tetapi juga dapat menunjukkan bagaimana sebuah fungsi bekerja sebagai bagian dari sistem yang lebih besar. Nah, di sini saya akan bercontoh, misalnya kita ingin membuat fungsi yang bertugas menggandakan suatu angka. Nah, dalam flowcard ini kita tidak langsung menuliskan operasi perkalian di tempat fungsi itu dipanggil. Sebaliknya, kita mendesain fungsi tersebut secara terpisah, lalu memanggil fungsi tersebut ke bagian utama program. Nah, kita bisa memulai dengan bentuk elips atau bentuk oval, lalu kita beri nama sesuai dengan apa yang kita inginkan. Di sini yaitu saya ingin double number. Nah, elips ini berfungsi sebagai tanda mulai untuk fungsi tersebut, sama seperti titik mulai pada program utama. Jadi kayak gimana kita mendefinisikan apa yang ada di dalam fungsi tersebut. Nah, di dalam fungsi ini kita bisa menambahkan blok yang berisi instruksi-instruksi. Nah, di sini saya akan menambahkan blok yang berisikan instruksi untuk mengembalikan nilai 2 kali lipat dari angka yang diberikan sebagai output. Kita tambahkan tak, dan
Nah, jadi setelah fungsi selesai memproses nomor, kemudian dia akan mengembalikan hasilnya dengan menggunakan block return. Kemudian kita ke program utama, yaitu kita mulai dengan start menggunakan oval. Nah, jadi di sini kita tinggal memanggil fungsi double number, yaitu dengan cara kotak ini, kemudian call double number. Kemudian kita akan cetak hasil dari double number tersebut. Nah, perlu dicatat teman-teman poin-poin penting dalam membuat fungsi pada flowcard. Yang pertama yaitu menggunakan ellipse untuk menandai awal fungsi, sama seperti awal program utama. Kemudian yang kedua yaitu isi fungsi dengan langkah-langkah atau proses yang perlu dilakukan. Yang ketiga, jika fungsi menghasilkan suatu nilai, akhiri fungsi dengan block return. Kemudian yang keempat yaitu kita dapat memanggil fungsi dari flowcard utama, lalu bisa kita lanjutkan dengan alur program seperti biasa. Nah, tidak ada satu cara baku yang harus diikuti. Jadi setiap sumber atau referensi bisa menggunakan simbol atau penataan yang sedikit berbeda. Yang terpenting adalah fungsi tersebut tergambarkan dengan jelas apa yang masuk, apa yang dilakukan, dan juga apa yang keluar, input, output, dan apa yang dilakukan. Nah, seperti biasa nih, ketika kita sudah mempelajari suatu materi, kita akan melakukan pendalaman materi dengan suatu tantangan atau challenge. Nah, challenge pada materi kali ini yaitu kita akan membuat satu kalkulator dasar, yaitu dengan menggunakan 4 tipe operasi matematika, yaitu tambah, kurang, kali, dan bagi. Nah, di sini yaitu yang pertama, algoritmanya adalah yang pertama kita akan menampilkan instruksi dari kalkulator, kemudian bertanya kepada pengguna untuk memasukkan dua nomor yang berbeda. Kemudian yang ketiga bertanya operasi apa yang pengguna inginkan. Kemudian yang keempat yaitu membuat satu fungsi per operasi, kemudian dipanggil sesuai dengan kondisi yang diberikan atau input yang diberikan oleh user atau pengguna. Yang keempat, yang terakhir adalah menampilkan hasil dari kalkulasi yang telah dilakukan.
projectnya nih, kita akan membuat suatu program di mana memiliki judul yaitu Compute School Grade Statistic, di mana kita akan kita akan meminta pengguna untuk memasukkan beberapa nilai, kemudian kita akan mendeteksi nilai maksimum, nilai minimum, dan juga rata-rata dari nilai-nilai yang sudah diberikan oleh pengguna. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak tentang pengerjaan project Compute School Grade Statistic ini.
demikian kita sudah sampai di penghujung video. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih sudah menonton, dan saya meminta maaf apabila ada salah dalam pengucapan ataupun dalam kelakuan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.